Yang kasihannya ketika lu beli satu salep atau apapun di Amerika yang memang itu buat obat kanker segala macam, itu dari ganja. Lu nggak tahu menau, nyampe bandara lu tangkep kan konyol. Iya sih, emang konyol sih. Konyol. Iya, Itu konyol. padahal itu buat obat, dan terbukti sih memang pendiri LGN ini sudah membuktikan si anaknya ini Ya. yang orang mana itu ibu sampai dia bilang ya udah bu, tapi saya nggak berani, saya ngambil resiko buat anak saya, bawa ke luar negeri, ngeri loh. Sampai sembuh kan secara legal. Iya. Dan dia gunain maksudnya bukan dia nyimeng ya. Iya masih ya, Iya. mau, dan ada juga mar yang dipakai emang jadi kayak uap gitu, emang dibakar, jadi emang jadi buat relaksasi gitu, lo ngerti sih? Oh, emang okay. ya emang ya itu obat, dan itu kan ciptaan Tuhan. Iya, iya. Beda sama sabu sama inek, itu kimia. Bikinan orang ya. Iya, sama aja sama tembakau. Apa bedanya gitu? Tapi gue bukannya ngebela ya, tapi gue setuju kalau itu buat obat. Gue juga setuju yo, karena Kalau buat pengobatan, ya dokter juga ngerti kan, maksudnya kalau buat pengobatan nggak dijual bebas sih. Masa salep lo mau isep sih? Emang lo pakai salep giting? ya. Misalnya salep emang buat pengobatan kanker gitu diolesin, emang giting kalau orang beli umum. Nah, contoh nih, lu Sita Luna ketangkep, obatnya medium, tramadol. Itu kan obat penenang, dijual umum dong. Depresan, iya. Iya, untuk penenang. Sebenarnya ya yang dibilang yang salah, ya kalau dia punya resep ya gimana dong? Iya, benar sih. Iya benar. Ya benar, itu dia. benar. Cuman ya hukumnya kita kan kadang-kadang. Cuman dipergunakannya sih yo, kalau buat yang kayak sejenis obat-obatan, Jadi sabu, itu kalau sabu ya dan udah. lain. Kalau Iya, sabu itu kan memang bikinan orang. Nah, dan itu kan emang buat emang sebenarnya gini sih, dibilang saat itu buat daya tahan tubuh, iya benar banget. Iya, Makanya ini banyak polemiknya artis, tinggi sih. ya banyak Iya. artis yang memilih itu bukan digele, karena memang jam kerjanya mungkin dunia Ya. entertain segala macam, bukan hanya artis ya, siapapun di dunia entertain yang kerjanya lebih dari orang kantoran butuh itu gitu. Ya, ya. Nah cuma gue ya sudahlah, kita tinggal di Indonesia, kita harus jalanin hukumnya kan. Ya itu narko, ya itu kembali Ubas pun, Nina pun nggak apa ya, nggak bisa diperjuangkan ya emang. Contohnya Vietnam, Thailand tuh namanya bukan Ubas, kalau sana kan Crystal Meth. Ya. Itu dijual bebas tuh, gitu sih ya. Dan legal, tapi ada batasannya. Jadi kayak legal ya. illegal. Jadi kayak contoh nih, kayak gue kemarin waktu Thailand ditawarin bawa bongnya keren banget, gede kayak sisa gitu, bawahnya ada kolam. Warnanya hijau kan? Nggak ada bebas, namanya bebas, ada akuariumnya. Tapi itu buat Ubas. Dan itu gue dikasih tahu, dan itu toko-tokonya kayak under the Otista gitu, sepanjang jalan itu. Pinggir jalan banget Iya. ya. Anjing. Jadi gue jadi ada tour guide gue tuh orang Thailand asli, tapi dia paling fasih ngomong Indonesia. Jadi dia paling ramai lah jawabnya di tour guide nih. Gue pikir orang Jawa amat. Asli ngomong Indonesia lancar banget. Dia nunjukin dia warga Thailand sama asli. Dan gue ngobrol masalah itu. Dia menawarkan. Terus? Gue kan Dia menawarkan, berarti kan otomatis kan dengan warganya dia tuh otomatis dia beli, ntar pakai di hotel. Karena dia bilang lu gak usah takut, asal lu beli sebatasnya lu, kan gue yang beli. Lu gak usah takut. Dan itu legal ya? Legal. Lu bayangin yang video-video di YouTube lah, lu lihat Iya, di Instagram juga banyak sih. Iya, itu bukan orang Indonesia yang dongo yang Iya. gue itu sih Iya. tolol sih. Cuma maksud gue, kalau lu kan, gue ada videonya juga tuh. Kan dia orang Vietnam kalau nggak salah. Di Vietnam tuh negara terbebas tuh. Oh gitu. Seks juga bebas kan. Nggak tahu sih. Nah kalau Vietnam ya, Vietnam gitu. Nah jadi kenapa video itu banyak orang-orang Vietnam, Thailand, Vietnam, Filipina, Vietnam sih banyak kan, Vietnam. Nah ya kita tinggal di Indonesia, terima aja. Dan ya udah, gue akhirnya milih untuk ya sudahlah. Ya, yang penting gue udah pernah ada di masa itu. Tapi kalau pun gak putar balik, gue nggak tahu sekarang gue di mana. Gue nggak bisa ikut. Ya intinya lo pernah terlena ya di masa itu ya, di saat
ya lo ada uang ya Ada kan? uang. Ya. Tapi lo ingat Tuhan nggak ya? Gue rajin gereja pada saat itu. Karena kan Oke. mau keluar aja kemana, gue demen banget kan gereja gue dulu di GDI, Duta Injil, di Ambasador. Iya. Jadi sambil apalah beli cash handphone apa gitu. Iya emang sih. BM-nya tuh Tokped Kalau gue kayak tuh, gitu Tokped gue lancar loh, apa aja gue beli. Iya. Jadi ada aja BM-nya gitu kayak pada hari itu tuh kan pulang kerja misalkan kan kalau keluar kota gue enggak kan berarti 2 hari enggak, terus pulang kan ada di rumah gue simpen. Kayak gitu terus kan ada duit Mar. Ya. Entah beli Pegang uang. sepatu lah, ya entah Tokped apaan lah. Sampai lu tau nggak gue kan punya iWatch sih. Talinya tuh bisa sekali beli 3. iWatch gitu. berapa? iWatch 2 dulu. Oh, oke. Talinya sekali beli 3 apa aja macamnya, sampai yang gue bikin kayak G-Shock juga ada gitu. Ya udah explore ya. Iya gue beliin aja apaan gitu. Dan tapi ya, bagus yo jadi banda kayak gitu. jadi banda tapi bukan dari duit situ kan, duit gue kerja aja maksudnya. Akhirnya habis semua juga. Sisa ampas-ampasnya doang. Ya intinya yang belum jangan. Ya mendingan nggak usah. Nggak usah. Ya, Kalau lo nggak ngotot usah. mau nyoba ya Iya. monggo lo coba. Tapi namanya coba ya intinya kembali ke lo mau lanjut. Nah lo gini, lo udah gini lo ibaratnya ya Mar, lo berenang nih ya, lo nyebur setengah badan sama lo nyebur sekepala masuk anginnya sama. Ya. Jadi mendingan lo Tanggung ya? iya, Yaudah ya. basahin aja semua. Bleng. Bleng Ya. ya udah gitu. Biar lo tahu gitu. Kayak gue. Tapi di saat itu ya pas lo lagi anjing-anjingnya deh tuh ya. Iya. Lo punya duit, lo lagi megang artis pula. Sebut aja artisnya si A, ya Iya. kan? Jadi gimana dia tahu lo kayak begitu gitu? Dia tahu ya, akhirnya dia ngeblok gue semua lah karena dia takut ke bawah-bawah kan. Oke. Itu Langsung semua. ya pokoknya Entah komunikasi kah ya. enggak putus sudah. Hampir gue memutuskan untuk berhenti ya, baru komunikasi lagi selang berapa lama ya gue keluar itu udah nggak ikut artis lagi. Gue memutuskan untuk berhenti selang 6 bulan kali baru komunikasi lagi. Itu juga masih jawabnya takut-takut lah. Tapi lo setuju gak sih kalau narkoba itu mematikan semua rezeki? Iya gak sih? Oh setuju banget, bukan mematikan tapi Mematikan dong. Iya, Lo sekarang kehilangan job nih. Jatuhnya lo kan kalau pada saat itu gue nggak kehilangan job, gue malah giat kerja. ya tapi lo udah job main job lo nih udah cabut gitu. Iya, oh itu ya akhirnya ya ketika gue memang udah amblas banget, ya nggak hanya semua hilang, banda lu hilang semua, apalagi lu kena kan. Kalau lu udah ngomong kena polisi kan, nih dalam hidup nih 2 yang lo harus hindari, ya 3 lah, 3 ya. Pertama tuh yang lo harus takutin banget, 1 Tuhan, ya oke. 2 tuh polisi, Pasti 3 tuh rumah sakit. Itu yang akan ngabisin semuanya. RSKO ya. Rumah sakit lu kalau kalau lu udah terkepar rumah sakit nggak mungkin nggak puluhan juta kalau lu nggak sehat. Kalau lu polisi mana ada sih lu yang lu kena polisi main narkoba kenanya dikit ya, sedikit dikitnya 30 juta duit. Lu deal di tempat aja 15 juta 5 juta 5 juta aja sekarang udah bagus banget. Lu kasih handphone lo aja polisi mau tuh bagus banget. Fakta bro, cuman kalau bisa enggak ya, jangan lah sampai, ya, jangan ya. Iya. Jangan sampai, maksud gue. Titik berat lo yo, apa? Maksudnya lo di saat lo ya udah lo kan udah megang si artis A nih ya kan, lo sebagai manajer ya waktu itu ya. Titik berat gue itu. Ya di artis A nih, lo megang. Dan itu nggak cuma artis A, lo banyak gue pegang itu komedian. Oke. Dan gue jadi agensi juga gitu, kayak contoh nih si artis A manggung, si klien bilang Mas Rio bisa hubungin band ini nggak? Bisa. Nah itu udah fee lagi gue 5 juta 3 juta gitu. Anjing banget. Iya. Kalau lo bawa band misalnya gini, contoh ya, lo bawa band A yang terkenal nih, gue sebut ada Naif, ada Niji, ada Gigi, ada siapa, itu tuh minimal fee agentnya 5 juta Mar. Dan itu yang lo pegang?
yang gue dapet. Oke. Dan klien tahunya kan bayar, misalkan si artis A nih 80 juta. Sebenarnya 75. Nanti ketika udah selesai manggung, si manajernya transfer gue 5 juta. Karena jobnya dari gue. Enak banget ya. Namanya agency fee. Nah, enaknya sekarang main itu nggak pakai modal. Gue linknya semua punya. Nah, nyambinya gue, pekerjaan gue gitu. Kadang-kadang kayak gue nge-MC nih, tapi event itu bilang, yuk lu ada band-band 35 juta nggak? Ada, gue ada The Rain misalnya ada. Nah itu gue bisa dapet, tapi lu bisa datengin tuh ya? Bisa datengin, karena manajer gue semua kenal kan. Karena dulu punya perkumpulan grup itu sih manajer artis se-Indonesia, semua manajer. Dan kita saling tukar job kan. Iya. Dan kalau harganya manajer yang ngoling tuh harganya beda sama off air ya. Off air. Ya. Kalau TV nggak bisa TV langsung. Jadi itu tambahan lagi tuh duit tuh. Enak sih yo. Enak. Nah maksudnya kalau gini kayak kantor lo nih, lo tau Denny ya? Ndut. Nah kemarin si Anggi kantornya kayak gitu kan. Yuk, gue mau ada acara nih. Gue nge-MC juga, gue dapet fee juga dari IO-nya. Oh, dari perusahaan sama dari perorangan juga. Iya, misalkan gue nge-MC karena gue emang fee MC gue dong. Tapi karena gue udah datengin klien, nah itu fee agentnya. Sama aja. Dari artis itu karena gue udah datengin job. Ya enak lah kayak gitu. Nah gue gitu, biasa gitu. Calon tong MC. Perlu band siapa pak? Lo bisa mendatangkan tuh ya? Siapapun, asal nggak bentrok waktunya. Oke. Dan nggak cuma satu, bisa 3, 4, 5. Itu fee-nya masing-masing tuh? Iya, beda-beda. Ada yang ngasih 2,5 juta. Nah itu yang bikin gue bisa DP mobil. Pada saat itu gue pasan banget MC di PRJ. Di PRJ Yamaha. Selama 1 bulan talentnya dari gue semua. 1 bulan? Sabtu minggu berarti hitunglah berapa ya, 10 lah, 10 kali 3 juta lah satu talent, 30 juta doang. Nyayur pak? Iya, dangdut kayak Trio Macan, siapa manggung di situ, misalkan harganya 35, nyetor ke sono 32, 32,5 juta buat gue. Cuman teleponin doang, lo manggung deal. Enak ya bro ya kayak gitu ya. Tapi kan perjalanan, semua kan semua ada passionnya. Iya. Nah, contoh kantor lu sekarang bergerak ke bidang apa kan tuh? Perbankan. Pasti ada catering dong, ada outing dong. Ada. Nah, lu kenal nggak orang yang suka nyari IO-nya? Enggak. Coba cari tahu, lu mau duit nggak? Kan nggak mungkin nggak ada PR-nya. Iya. Pasti ada yang buat ngurus event, yang ngurus merchandise segala macam. Iya dong, Mar. Iya. Tapi kalau kebanyakan kalau dari perusahaan sih dia udah menyediakan lahan aja sih yo. Kalau dari perusahaan ya. Nggak mungkin pasti ada orang yang bergerak sih. Iya, cuman lahannya masih lahan. Ya udah nih orang yang kepake nih. Gini, kayak misalkan nih dari ya gua kan bekerja di salah satu ngomong aja nggak apa-apa, nggak sombong. Kenapa jadi lu ngatur? Nah, kalau perlu gaji lu sebutin biar orang jadi termotivasi. Iya. Iya maksud gue kalau dari perbankan kan otomatis ya itu kan udah ada yang ngatur ya dari segi budget gitu. Nggak apa-apa, cuman kan itu off the record yo. Iya, enggak dong, nggak off the record. Karena gue nggak memaintain itu. Karena lu bukan bagiannya, tapi lu tahu orangnya. Iya. Lu bisa deketin. Ya kayak Anggi bukan bagian itu waktu kantornya Denny. Waktu kantornya Anggi nih. Iya. Tapi dia bisa karena dia sekretaris bos, dia tahu nih yang ngelola panitia siapa nih. Oke. Nah. Ini nonton nggak ya, nggak tahu ya, pokoknya bodoh deh. Nah kantor situ si A ini yang dikata aja kali ya si Angginya nggak enak. Gak apa-apa, ini selalu nggak enak, soalnya dia bilang nyari nomor gue itu di internet speaknya. Oke. Jadi gue di sono kayak nggak kenal Anggi, anjing ya. Oh ya udah gitu aja ya. Lepas aja lepas. Iya Bu Anggi, iya serius gitu. Sampai di acara juga ala-ala gue nggak kenal Anggi, ada sela-sela baru gue anjingnya, yaudah diam dulu yo gitu. Yang lo cari kan duit yo. Iya tapi maksudnya lo Anggi kerja. Juga gue nggak mau sampai Anggi ketahuan kan kalau karena jujur mah kayak gitu lu juga ada fee-nya dari gue. Iya dong, jelas. Iya karena kan jelas. Lu bagi rezeki kita juga harus bagi sharing. Nah lu kalau lu tahu bagiannya siapa, lu dan orang itu misalkan kita menang, lu dan orang itu dapet. Ya, dan di setiap perusahaan nggak mungkin orang itu dari IO nggak pernah dapet. Cuman aksesnya beda yo. Namanya perbankan dia tuh udah termanagement yo, beda. Tapi ada pitching pasti.
Kalau lu ada acara gathering, pitchingnya dia sendiri, udah. Iya, maksudnya ada satu naungan orang yang mengurus acara kan. Ada. Nah dia itu yang lu harus masuk ke situ. Ya dan gue nggak mau Lu mengetahui ngomong, itu. ya, lu ngomong gini, gua punya IO nih. Itu jangan lu bilang lempar lagi. Oke. Gua punya IO. Bridging offering ya, menawarkan lah ya. Gua punya IO nih. Bro, cobalah lu sharing, lu dapatnya berapa, siapa tahu bisa lebih. Hari gini, Mar, orang nyari duit. Iyalah. Nggak ada yang nggak mau lebih. Cuan, Pak. Iya. Dengar gitu, oh iya boleh Mar, coba apa? Yuk coba. Iya. Gitu. Tapi beda, Yud. Tetap balik. Lu belum coba dulu, lu jangan bilang beda, lu belum terjun. Kalau lu terjun, lu udah males kerja lagi. Iya, kayaknya sih gitu ya. Kalau gue sih orangnya emang ada agak sedikit ini ya. Karena gue tahu Komar ya, maksud gini. Gue nggak tahu lu ya, maksud dalam banget Mar. Cuman ya gue tahu lu anak tongkrongan gue, lu seru, lu asik. Karena nggak semua anak tongkrongan kita kan gue deket ya. Iya. Dan jujur ya, gue termasuk gue nih. Tapi lu termasuk yang nggak intens ketemu gue, tapi setiap ketemu tuh enak gitu. Iya. Nah, contoh ya, gue juga sama Jojo termasuk dibilang deket, tapi ada titik di mana gue bukan ngomongin Jojo sih, maksudnya emang gue nggak deket, ngeri lo. Segi apa? Jojo ulang tahun, ada lu, ada Valdi, ada semua gitu, ada Sinyo gitu misalkan. Tapi gue entah Jojo lupa atau nggak diundang. Valdi bilang datang aja ke Camden gitu. Kan gue nggak enak hati padahal gue kenal. Nah dari segi situ kan kedekatannya beda, ngeri lo. Iya. Bukan masalah Jojo, gue bukan ngomongin Jojo, maksudnya contoh kebetulan ya, maksudnya pada saat itu kan Valdi gue, Val, gue lagi ngabarin, ngarep turun. Lu di mana? Lu nggak mau buru-buru ke rumah gue, terus gue fotoin, lu tuh nggak datangnya itu gede-gede batu cincin, Mar. Jadi gue taruh, kan gue ngoleksi batu cincin, batu-batuan gitu ya. Gitu-gituan dah. Ada ringnya nggak ada batunya, gue taruh di situ, gue fotoin Valdi. Permata gue gede ya, Val. Ntar dulu ya ini, jadi udah nyusul sini gitu. Nah, lu sama anak konter kan ada beberapa kayak Sinyo juga, gue nggak intens kan, ya kayak lu ngumpul ala-kalanya gue nggak datang kan memang gitu, emang nggak, walaupun di grup ada. Terakhir ngumpul yang kita di rumah Valdi ya? Iya, yang di rumah Valdi. Itu yang di rumah ini nggak si si Balon, lu nggak ada ya? Enggak. Bakar-bakaran tuh. Enggak ikut. Kan gue nggak datang. Iya. Nah, Harol ya nggak ikut ya. Nah itu maksud gue. Nah di situ kedekatannya kan terbatas ya. Iya. Lu nih kayak, Mar, band lu menghasilkan nggak sih gitu maksud gue. Dan lu selalu nanya tuh ya. Iya maksud gue. Karena gue di entertain gitu kayak. Iya sama yo, sama. Buat apa ya? Hobi ya, kalau ngomong hobi memang semua. Hobi makan duit yo. Iya. Jadi gini, gue main Tamiya lu tahu ya? Iya tahu. Kan gue nganterin dulu. Pernah ya? Di Blok M. Oh iya. Gue nganterin. Tapi itu bukan kelas gue Mar waktu itu, cuman lagi bantuin bos-bosan gue. Yang pernah ikut gue lomba bener Sinyo ke Binaru. Oh gitu. Sinyo pernah ikut gue lomba tuh. Nah, Vigas tuh sering lah. Nah, udah nih. Kalau memang hobi lo menghasilkan, itu sisi lain. Iya why not? Iya kenapa enggak? Kenapa enggak? Cuman memang hobi ngeluarin duit. Jelas ya kan. Nah, cuman maksud gue kayak kalau lo sampai lu punya skill, gue di entertain gitu ya, apa yang gue bisa perbuat buat teman-teman gue. Nah, jadi gue punya satu hal gitu, di luar kita kenal dengan narkoba, kita bergaul dengan alkohol. Gue bilang beberapa teman gue tidak memperkerjakan teman-teman gue mah, tapi gue pengen ngajak bareng kerja. Itu beda loh konotasinya. Memperkerjakan sama bareng kerja. Kalau bareng kerja tuh posisi sama gue, cuma kalau misalnya memperkerjakan lu di bawah gue. Sama saat Opa pada saat itu, dia bilang, Opa gue nggak mau lu jadikan diri lu tuh di bawah gua gitu. Nah sampai Opa pun bilang enak banget jadi lu ya, karena dia salah satu orang yang tahu penghasilan gua waktu saat MC, karena dia nganterin gua terus kan. Gua nge-MC Indo Compact dibayar sehari 2,5 juta. Gross ke lu? Iya, bersih ke gue 4 hari. Itu tanpa under manajemen ya? Terserah dia mau jual gue berapa, pokoknya bersih ke gue udah deal segitu. Nah si IO nya itu ya, Opa nganterin gue nih, datang jam 3, naik 4:30, terus naik lagi 6:30, jam 7 pulang. Opa bilang,
enak banget deh kayak lu punya congor gitu doang. Kok bayangin gaji siapa yang cuman 2 kali setengah jam dibayar segitu. Ya talented sih yo sebenarnya. Passion kan, kembali ke Iya. siapa diri lu. Dan lu punya talent apa? Ya itu Iya. dia. Nah cuman kan kayak lu punya talent apa tapi lu sia-siain gitu. Kayak lu main musik, Ya. kenapa lu tapi nggak ya udah. cover YouTube, lu cover main bass Gue kurang ya. ya, tapi lu bisa dong sebenarnya. Bisa. Kenapa enggak? Nggak ada- Malas. Ya. Malas. Ya. Malas tuh musuh yo. Musuh Iya, utama kalau dalam gua bilang dalam jangan. manusia selama lo Masa lu hidup. harus nyabu sih biar nggak males? Agak lah, Ya gila. makanya. Kan Enggak sih, mungkin enggak. bukan pilihan dia gitu. Bukan sebenarnya. Nah, kenapa lu ngeband? Ngeband tuh kadang lu cerita, iya yuk kadang kita Gua senang. patungan, malah patungan minum. Substansinya beda yo. Nah, lu ngeband, oh karena dapat fans kali ya, dapat kinyis-kinyis gitu. Bukan adik-adik. fans, anjing, bukan. Aja yang gitu-gitu kan. Entiau bukan. Enggak sebenarnya kalau gue tuh kalau ngeband karena Atau gua- pulang bisa tidur bareng gitu. enggak yo anjing. Ya kali gua nggak tahu. Substansinya beda yo. Kayak ya gue dulu sempat ikut pelayanan sama satu Ya gereja. enggak jangan langsung ke pelayanan aja maksud gue. Itu kan gue juga ngomong maksudnya pelayanan lebih menjanjikan kali Mar gitu. Iya, karena bekerja Karena- sama Tuhan. Dan ya, lo melayangkan di Tuhan. lain bekerja sama Tuhan, kita ngomong jangan Tuhan ya Tuhan kasih akan lebih dan lebih. Iya, gitu. Tapi iya. lu ada sisi lainnya, lu dapat PK kan? Jelas. 3 kebaktian lu kalau kali 300.000 1 juta. Dan gue nggak ngarepin itu. Karena Ya. kalau dari pelayanan kan Karena gini Mar, gitu ya. Dulu gue pernah pelayanan. Gue megang proyektor lu tau kan, yang lagu-lagu di gereja. operator lah jatuhnya. Operator, iya. Nah, oke. Multimedia. Ya. Ah, Itu gue ngarepin itu lumayan buat cicil handphone gue. oke. Jadi Emang duit itu PK itu dan gue sempet nanya buat ke pendeta. masukan ya berarti. Jadi kan dulu gue ada pelayanan gereja sebulan sekali, dikasihnya 250.000 man sekali pelayanan. Oke. Nah terus akhirnya Duta Injil gue pelayanan, tapi Duta Injil belum dibayar gede. Ambas ya? Ambas. Nah karena gue berhenti di pelayanan Duta Injil karena gue kan masih lomba Tamiya tuh. Dia harus pelayanan 3 kebaktian. Tahun berapa ya? 2000. Lo Tamiya 2011? Oh dari 2005 main Tamiya. Bukan mainnya. Gue Iya. main juga dihitungnya gue Iya kecil. pokoknya situ enggak maksudnya yang lomba kan, Iya. yang menghasilkan. Heeh. Nah maksud gue karena lomba tuh Sabtu Minggu kan biasanya Minggu. Nah hmm. gue tuh nggak boleh kan biasanya gue ambil kebaktian pagi doang nggak boleh Mar. Jadi harus kebaktian sampai sore Oke. gitu. Jadi akhirnya gue ya Tuhan kayaknya daripada gue terpaksa gue mundur. Nah Ya, lu gue cabut cuma ya. tanya tuh, lu tau dulu ada Nokia E36 nggak sih? Tahu, iya, Nah, iya. itu gue cicil ke saudara gue duitnya bayar tiap bulan. Itu kan zaman SMA ya? SMA lah, E36 anjing. SMA nggak apa kuliah? SMA. SMA ya, Itu 2006 yo. Iya segituan deh pokoknya. Ah. Nah. Terus? Gue tanya ke pendeta gitu, salah nggak kalau duit PK gue? Kan gue persembahan juga dong pasti dong. Jelas. Ya. Tapi nggak sebesar, nggak semuanya itu. Hmm. Duit PK-nya itu gue bayar buat cicilan handphone gue. Oh, ya nggak salah, itu kan udah hak lu. Cuman PK itu tidak bisa lo komersilin, itu Jelas. doang. Ya, Lu nggak ya, bisa, ya, ya. misalkan kayak Dame, lu tau Dames nggak? Bukan ya? Dames Tanah Beban. Saxophone. Saxophone yang sekarang banyak lama, The Comment segala macem. Oke. Dan Oh temen- di The Comment ya? Iya, Ah. kan temen gue tuh. Dia kan pelayanan rajin, nah sempet pelayanan juga sama gue. Kristen ya? Iya, dan dia gila loh, persepuluhannya kuat loh, anjir deh. Hebat tuh aku. Persepuluhannya top. Itu berat sih. Berat banget, persepuluhan berat banget. Berat Nah, anjing. lu bayangin, gue tanya, dia masih mau ngambil pelayanan yang harganya 300.000 lo main saxophone di tempat gue itu ya. Ah. Nah, maksud gue bukan itunya, tapi ya di sisi lain ya pasti Tuhan akan kasih job lo lebih lah kalau lo pelayanan gitu ya. Nah, cuma gue tanya salah nggak? Ya itu, nah Dames kan offernya kan kalau ikut Glenn atau ikut yang lain kan berapa juta main sekali offer 3 juta. Iya. Ya dia kan 300.000 capeknya sama. Apa sih segitu ya? Kebaktian 1,5 jam. Main sama Glenn sejam doang. Ini sama kan. Tapi dia masih mau ambil gitu, maksud gue. Ya itu yang gue pikir ya, mungkin ya dibanding nggak ngapa-ngapain hari-hari biasa juga. Iya sih. Ya kalau gue gitu sih yo, maksudnya gue bukannya gue mau. Gue bukan menggurui lo juga. Enggak. Gue bukan pendeta. Ntar gue jadi worship leader lah. Gue pujian gitu. Nggak, maksud gue bukannya gue punya talent dikasih Tuhan terus gue harus mengabdi sama Tuhan yang kayak gitu-gitu juga, maksudnya ya harus oke. Cuman tetap kalau gue tuh ya lo sebagai manusia dan umat Tuhan biasa ya lo aja lah ya kayak gitu ya sih.
wajar lah, lu ada belok-belok kirinya wajar kayak gitu Ya. gitu. Ya gini aja, kita kan dititipin dosa nih. Pasti. Iya dong. Iya, kalau nggak dititipin dosa sama Adam dan Hawa ya nggak mungkin kita ada sekarang Ya, gitu. iya, Maksudnya, iya. ya dosa ada bukan sebagai alasan sih menurut gue. Cuman maksudnya kalau memang ya gue selalu doa ya, maksudnya tiap malam gue doa kayak gue tahu nih gue bisa ngelakuin kesalahan. Ya gue tetap minta maaf aja Iya, gitu iya. aja. Iya, sama. Tapi istri lu Kristen juga ya? Menurut lo aja gue. Ya kali ikut mualaf ikut. Enggak. Ketemu di mana ceritanya? Dari teman gereja sih. Kok bisa lu gereja apa sih, AKBP? HKBP. Oh. Waktu itu ya, karena gue masih tinggal di Tebet, HKBP. Oke. Dikenalin sama temen gue, tapi sekarang temen gue udah tinggal di US. Ya kan. Ya udah. Boleh tuh nitip sama dia tuh. Kenal. Apaan tuh? Sepatu. Oh, sepatu. Iya, lu mikir sepatu. Tapi yang lain nggak, dalam sepatu kan ada. Di dalam sepatu kan bisa disol-sol. Iya, gitu udah. Nah, itu salah satu juga Kristen, yuk. kasus sneakers dapat garis apa ya bilangnya, kita bilang apa ya, bukan benar apa sih, garis merah apa ya, kalau di bea cukai itu ada red line. Ini garis merah. Red line. Gara-gara ditemuin dari Cina sepatu sneakers yang atau merek apa dalamnya ubas. Jadi semua pengiriman sepatu tuh ketahan sneakers. Gokil sih. Kepikiran dia kayak begitu. Iya sih emang. Oh, jangan yang situ yang ngirim pakai traktor aja ada di dalam tangki. Ada ya? Oh, set banyak. Kalau lu main ke Polda ya, main aja, lo udah kenal deh. Di sana banyak barbuk yang aneh-aneh, yang masih apa itu? barbuk yang kayak contohnya traktor tuh yang habis digerinda dalamnya ada ubas, terus mesin apa namanya, pompa angin tuh, kompresor, dalamnya gituan. Bahkan tetap aja kalau di ke bandara kan dimasuk cukai kan kedetek ya, tapi kok dia nekat aja. Iya, dari 5 yang kedetek 1, 4-nya yang lolos, udah kaya kan. Goblok. Berarti jago sih. Iya, kita nggak mau narko ini gimana ya, cuman lo bayangin stadium berapa lama berdiri baru ditutup karena Ahok. Dari gua kecil tuh. Iya, gua nggak tahu sih. Perputaran duitnya berapa M Iya. Sampai sekarang masih ada kan? Stadium nggak dong? Oh, udah nggak ada ya? Ahok tutup. Anies nutup Alexis. Ahok nutup stadium. Bukannya Ahok nutup Alexis ya? Anies Baswedan. Oke, Anies ya. Karena perizinannya juga kan. Nah, Kron sekarang tinggal roomnya doang. Oh, iya. Karena ditutup. Nah, cuma lu bayangin, kita nggak bisa memungkiri. Gue yakin kok, perputaran uang setoran dari narkoba itu untuk negara kita besar juga. Semua negara sih kayaknya. Iya. Ya, semua negara sih. Prostitusi, narkoba, ya apapun lah. Iya, apapun. Yang Nah, berbuat maksudnya dosa. kita nggak tahu aja di sini. Iya. Buktinya kok dia kuat lama kok. Ya cuma kan sial yang nggak sialnya aja sekarang sampai kapan gitu. Iya. Batas waktunya aja gitu. Kayak Dolia itu di Surabaya. Ya, Tutup terbesar ada lagi di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Apa lagi, Pak? Iya. Gila. Kalijodo tutup. Skatepark sekarang. Sekarang skatepark. Iya, tutup. Keren ya skatepark Kalijodo ya. Keren. Tapi keren. sambil main skate. Sambil ngewi. Ya udah yuk, lu ada pesen nggak yuk? Maksudnya ini Iya, buat ini kan kita jatuhnya generasi X Ya ya. pokoknya intinya gini ya. Kita X ya. Kita nggak fokus ngomong narkos, ini lebih banyak cerita tentang hidup sih. Ya. Ngobrol aja. Intinya buat Rotasi hidup teman-teman, kita, Pak. lo mau nyoba ya silakan, kita nggak pernah ngelarang. Tapi lo mau terus atau enggak kan pilihan hidup. Good. Iya. Pilihan hidup Benar. lo. Intinya kita nih yang udah duluan, ya mungkin kita pernah muda, lo belum pernah tua gitu kan. Ya maksud kita nggak tua-tua banget, cuman Jangan so tua sih. ya mungkin banyak di umur gue yang baru mulai ya, banyak sih. Iya. Umur kita ya masih mulai. Cuman gue nyesel sih maksudnya cuman bisa duit gue dipakai buat itu, kalau dihitung-hitung Salah itu ya. banyak banget buat beli narkoba doang sih. Sorry yang ngentot kalau menurut gue. Iya, cuman maksudnya pada saat itu gue happy aja. Karena kan Kala itu gue ya. seneng. Karena lu nggak mikir ya. Ya karena kan gue seneng, apa yang gue beli buat gue seneng. Iya. Ya gitu maksudnya Iya. kan kalau gue mau kasih ada kesempatan pintu Doraemon nih, gue sih mau muter waktu ya, gue mau ada di titik itu, gue mau kerja bener gitu, gue mau cepet merit, gue mau
Ya pokoknya duitnya buat seneng-seneng lah, gue mau keluar negeri gitu. Family first gak sih ya menurut lo? Iya. Keluarga pertama ya? Iya. Gue baru ngerasain nangis lagi ketika gue udah kawin loh, Mar. Ini bukan apa apalagi dia udah menikah nih cuy. Sedihnya apa gitu, sedih kayak apa cobaan segini banget gitu. Tapi ngomongin soal nikah, kenapa ya udah lo jelasin dulu apa cobaannya apa. Jadi nggak jadi closing ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, ceritain dulu lagi. Kalau ngomong jeleknya beban itu tambah pasti. Iyalah. Nah tapi kita bawa orang nih. Jangan jadiin beban, tapi jadi tanggung jawab lo yang lebih. Oh jelas. Nah maksud bahasa. Kalau kita putar balik mindsetnya. Iya. Kalau ngomong jeleknya beban gue nambah nih. Harusnya gue nganggur buat gue pribadi. Lu punya duit 2.000 aja lu jalan bisa. Sabi. Tapi hari ini lu punya satu orang lagi yang lu hidupin, yang gue ngalamin bener banget sih. Duit istri gitu, duit gue duit istri. Iya. Ada nggak ada duit hari ini, besok pagi gue keluar rumah harus ninggalin dia duit. Walaupun dia kerja ya. Ya. Nah itu. Nah itu sih salah satu titik dimana gue harus menyerah sama keadaan yang ya dibanding gue buat beli yang macam-macam, lebih baik gue liat dia senyum gitu. Gue pulang nggak dijutekin, semua kebayar. Jujur hidup gue masih banyak utang, Mar. Jadi contoh ya. Normal sih manusia. Iya. Ada orang kan yang nggak mau ngutang kan, tapi kalau gue utang tuh sebenarnya buat pacuan hidup sih, buat tambah semangat. Iya, gue juga. Ya kalau lu nggak punya utang kayak hidup lu begitu-gitu aja ya. Lu punya duit ya lu monoton. 50.000 ya udah 50.000 bisa hidup kok. Nah ya intinya gue menikahi istri gue ini karena dia mau menerima gue apa adanya. Oh udah cincinnya udah ada ya lagi. Iya. Ini pride gue ya. Oh ini pride gue ya. Ya sebagai laki-laki menurut gue titik terakhir yang kesuksesan lu sebelum lu punya apapun ya lu nikah. Achievement ya. Iya maksudnya sukses ya. Itu nggak sukses ya, entah lu bisa beli mobil, beli rumah. Jatuhnya kita nggak beli orang. Kalau lu bisa nikah, menurut gue dia sukses. Kenapa? Ya itu salah satu kesuksesan. Jadi gini, sukses itu kan kalau pandangan gue tuh ya besar, gede lah. Iya, dari tuh materi, ya kan. Orang tuh bilang sukses kan banyak duit doang ya mana? Iya, umum. Kalau gue nggak sukses tuh apa yang lo capai gitu, target lu. Dari personal kita ya. Contoh, gue bisa beli mobil itu udah sukses gue pertama. Bangga banget tuh. Tapi gue belum sukses di sisi lain, titik lain. Iya. Gue udah sukses sebagai laki-laki nih, utuh. Gue udah nikah sama cewek. Bisa juga nikah sama, ya nggak tahu kan sekarang banyak mah. Cut off sih aja. Iya tapi nggak tahu. Iya. Nah, kayak gitu. Nah maksud gue nangis terharu, sedih ya. Bilang sedih kenapa? Karena orang bilang cobaannya tuh, nah ini juga nih buat teman-teman nih. Gue pernah dikasih tahu gini, Mar, ini penting juga sih. Apa tuh? Banyakan orang pusing untuk mikirin biaya nikah. Iya. Sama juga gini. Lu ngapain pusing mikirin untuk pelepasan kapal lu di laut, tapi lu nggak mikirin kapal lu di laut jalannya gimana. Nah, lebih baik lu nggak usah pusingin pelepasannya, tapi lu mikirin perjalanan kapal lu di laut tuh bisa aman. Oke. Nah, jadi gimana kita ngebinanya ya? Jangan lu pikirin pusingnya mau meritnya, tapi lu pikirin gimana pas lu meritnya. Itu gue dikasih tahu sama orang yang lebih tua lah, kayak ngapain lu pusingin nikah? Iya. Yang lu pusing bukan biaya, iya nih, aduh ngejob cari job gini. Walaupun itu salah satunya ya. Iya, harus cari biaya buat kan nikah. Alasan banyak buat nikah. Tapi lu mikirin nggak setelah habis pestanya? Lebih gede lagi, Nah, itu lu sekarang diputer yang mau nikah nih mikir, jangan mikirin lu pusing buat biaya nikahnya, tapi lu mikirin setelah sama itu kata-kata lainnya tuh kayak jangan mikirin pelepasan gunting pitanya kapal lu mau ke laut. Iya. Ya masa baru lu udah bikin mewah nih, semua presiden datang, pas kapal lu aja tenggelam. Iya. Baru 5 meter ya kan, nggak lucu, tapi ya lo oglek gitu. Iya, oglek atau tenggelam langsung. Iya. Ya sama kayak lu bubar. Iya. Kalau gue bilang sih mendingan ya lu nikah, hitungan nikah biaya seberapa itu hitungan masing-masing ya. Itu gak ada takarannya maksudnya. Ini sesuai kemampuan dari kita semua lah pokoknya. Gitu. Jadi intinya sih ya itu, Mar, kembali lagi kalau bilang sedih ya, gue sedih karena gue belum bahagiain orang tua. Istri dulu dong.
Karena kan sekarang orang tua ya orang terdekat kita kan istri. Oke, iya. Maksud gue mungkin ya karena untungnya istri gue paham dan masih mau kerja, kita bareng-bareng. Sama bini gue juga gawe kok ya. Iya mak. Nah, temen gue yang sedikit. Nah kadang dia ya ini gue sebelum media sosial tuh gitu kan, enak ya orang bisa jalan-jalan. Tapi kan kadang-kadang dia nggak tahu dia jalan-jalan pakai duit apa, ngutang atau enggak. Ya maksudnya media sosial tuh kadang-kadang membuat kita juga jadi selalu ngeliat ke atas gitu. Ya, ngiri sih. Ngiri. Ya. Iya, mamer. Gue pernah bilangin, ya apalagi perempuan ya, buat perempuan ya gitu. Enaknya ke Bali, lah kemarin udah ke Bali. Bulan madu. Masa mau ke Bali lagi gitu. Kita dulu sabar ya, misalnya ya, temen aku enaknya ganti iPhone. Ya, gue sebagai laki-laki gue cuman bilang nanti ada saatnya. Iya. Tapi kan gue nggak bilang lu nggak punya duit. Enggak, tapi gue cuman bilang iya nanti sabar ya. Ya buktinya aja pas pacaran, walaupun gue cuma bisa gantiin handphone lo dari Samsung ke Samsung gitu, gue bisa membuktikan kalau emang kalau ada duit gue nggak pernah pelit. Iya. Gue akan kasih. Pada itu pacar. Emang jangan pelit yo. Nggak pelit gue. Iya. Orang beli 200 sebagai barang. Beli sebotol aja rame-rame kita. Good. Goceng. Anjing goceng mah kapan anjing? Sekarang itu udah malah batulan ya enggak sih. Gocap anjir. Yang ya kan botol gocap tuh kan kadang-kadang dulu kan anak pada goceng, sekarang iya dulu lah. Ya tapi ada aja yang goceng kan, minumnya banyak kan, ya, sama aja ada 200 nih sampai banyak kan, banyak. Itu gak gua patungan sih sebenarnya. Kecuali kalau di rumah Jojo kan nggak apa-apa nih sampai banyak. Lah. Orang ada terus. Ya wis lah. Ya udah oke, pokoknya intinya gitu, yang mau nikah ya nikah lah sebagai laki-laki lo harus tunjukin. Dan lo harus enjoy dulu. Lo yakin lo bakal ngebina lo gimana? Gak ada yang enak sih Mar kalau nikah ya, maksudnya. Gak enak. Dibilang gak enak. Lo ngakak ya, semuanya. Lu pikir ya ngewinya bisa enak sih pasti. Oh jelas. Kapanpun. Gue cuman berpikir itu Mar, yang penting gue nggak mau egois. Walaupun begitu bini gue juga harus enak. Iya. Itu aja sih. Walaupun kepaksa, kadang-kadang kepengen banget kan kita cepet deh. Ya udahlah, ide juga capek. Gue sih dia bilang udah nggak usah. Ide juga nggak mood kan. Apalagi lo ntar lo udah punya anak yo beda yo. Wah lo. Gue pengen punya anak cepet Mar, serius, cuman ya tahu tergantung Tuhan. Ya Tuhan lah. Ya. Gitu. Kehendak Tuhan lain lah pokoknya. Yauts. Oke. Pokoknya gitu aja, ambil manfaatnya, buang buruknya. Iya, terus jangan di skip ya, nonton aja sampai habis, tolong buat. Enjoy kalau gitu. Ya. Gaya gue nih Mar. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang gak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena gak penting. Thank you.